على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini, malam Jumat 23 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian yang disiarkan secara langsung dari studio Al-Furqan TV. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kajian kita melanjutkan kajian kitab rutin kitab Fiqh wa Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaduna Abu Rima LC hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan dapat Anda sampaikan kepada kami secara langsung melalui pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik, langsung saja kita simak kajian bersama Kitab Fiqh wa Asma'il Husna melanjutkan pembahasan dari nama Allah yang ke-8 yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq kepada Al-Ustaz alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu jalla rabbuna wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني saudara-saudariku seiman, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam rangka mengkaji buah karya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa ta'ala dengan kitabnya yang berjudul Fiqhu al-Asma'il Husna, fikih yang membahas tentang nama-nama Allah yang indah. Dan kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Sebagaimana pembahasan yang telah berlalu bahwasanya Ar-Razzaq itu datang dalam bentuk siyaghul mubalaghah, sighah al-mubalaghah yang memiliki makna yang lebih daripada hanya sekedar isim tafdil, yaitu Ar-Razik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin sebutkan namanya Ar-Razzaq di dalam Al-Qur'anul Karim hanya sekali, ya, dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-58. Namun Allah Rabbul Alamin menyebutkan namanya Ar-Razik di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa kali, ya, di berbagai surat, di berbagai ayat, dan di antaranya adalah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, kemudian Al-Hajj yang ke-58, dan juga Al-Maidah ayat yang ke-114. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah sedikit membahas tentang yang terkait dengan maqam Ar-Razik ataupun Ar-Razzaq di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Rabbul Alamin sebutkan daripada nama Ar-Razzaq dan Ar-Razik di dalam Al-Qur'an itu memiliki dua maqam. Yang pertama adalah maqam at-tafaddul dan juga wal imtinan. Allah sebutkan itu sebagai bentuk keutamaan dan juga karunia. Tentu saja terkait dengan para hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki kepada para hambanya sebagai bentuk daripada anugerah karunia, ya, dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian makom yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Razzaq ataupun Ar-Razik di dalam Al-Qur'anul Karim
itu sebagai seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik dan juga untuk berbuat ihsan. Dan kemarin ya Syekh telah menyebutkan contoh dari yang pertama, bahwasanya Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik itu memiliki maqam at-tafaddul wal imtinan, ya sebagai bentuk daripada anugerah, keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan yang kedua tentang maqam ya daripada Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik, yaitu sebagai seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik dan untuk berbuat ihsan. Di sini dikatakan oleh Syekh Hafizahullah tabaraka wa taala, wa ammal amsilatu ala tsani. Adapun contoh yang kedua, yaitu apa? Maqam ad-da'wah ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Fa innal Qur'anal Karim, maka sungguhnya Al-Qur'anul Karim yukthiru fihi tadhkirallahi ibadahu, di mana teramat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah menyebutkan, ya Allah mengingatkan kepada para hambanya bidzalika, dengan hal tersebut, fi maqami amrihim bil ibadah, ya sebagai maqam perintah Allah Rabbul Alamin kepada mereka untuk beribadah, wa anwa'il ta'ati, dan juga beraneka macam ketaatan, ya perintah untuk melakukan ketaatan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala fi amrihi lahum bitauhid, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, di mana Allah yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi, firasya sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan atau sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian Allah turunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas samarat, maka dengan turunnya air tersebut, maka kemudian keluarlah dengan air tersebut atau sebab air tersebut minas samarat, yaitu buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Perhatikan wahai kaum muslimin, ketika Allah Rabbul Alamin memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tujuan daripada beribadahan semata kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang bertakwa. Dan kita ketahui bahwasanya takwa sebaik-baik perbekalan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian takwa, dengan takwa, modal takwa, insyaallah Allah akan memberikan jaminan berupa dimasukkannya ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah yang telah memberikan rizki kepada kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan ya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahui bahwasanya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia malaikat, walaupun dia rasul, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang wali, tidak akan pernah bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin, Ar-Razzaq, Ar-Razik, itu di antara konsekuensi daripada Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki kepada kita, kepada hambanya, itu di antaranya setelah Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki, maka tak layak bagi kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak layak bagi kita untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya rezeki itu di antaranya ada satu makom yang mulia, yaitu di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita taat kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, agar kita berbuat baik ya kepada sesama, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian juga wal ihsan, dan juga berbuat ihsan baik kepada Allah Rabbul Alamin maupun kepada sesama manusia. Kemudian kita lanjutkan wahai kaum muslimin, yaitu apa yang disebutkan oleh al-muallif hafidhahu wa tabaraka wa ta'ala Syekh Abdul Razzaq hafidhahu wa tabaraka wa ta'ala, wa qauluhu ta'ala fi ibtalis syirki. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam membatalkan atau membatilkan kesyirikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian, dan Allah lah yang juga yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, rizki Allah Rabbul Alamin Ar-Razik Ar-Razzaq, ya, yang telah memberikan rizki kepada kita semuanya. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian Allah mematikan kalian, setelah itu Allah menghidupkan kembali nanti yaumil ba's, ya. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyatakan hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah ada, ya, yang kalian buat sekutu, ya, bagi kalian, ataupun kalian menjadikan sekutu itu menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, may yaf'alu min dzalikum, yaitu ada yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemberi rizki, yang mematikan dan yang menghidupkan, min syai', sedikit pun, maka enggak ada. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalau demikian, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian sekutukan. Perhatikan wahai kaum muslimin, bukankah Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan tidak ada satupun sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu, ya, tandingan bagi Allah Rabbul Alamin yang mampu memberikan rezeki kepada mereka, ya, tidak ada satupun. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ar-Razzaq, Ar-Razik itu layak untuk diibadahi dan tidak layak untuk disekutukan dengan yang lainnya. Kemudian Allah Rabbul Alamin juga berfirman, wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah ingatlah nikmatallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala 'alaikum, ya, yang telah Allah berikan atas kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan rezeki dari langit maupun dari bumi? Tidak ada, ya, tidak ada. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun. Kemudian bagaimana kalian bisa dipalingkan daripada jalan yang benar tersebut? Mengetahui bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam peribadahan mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada satupun, ya, daripada mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan rezeki bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Enggak ada. Ya, ini juga terkait dengan apa? Bahwasanya Allah Rabbul Alamin melimpahkan rizki, tapi bukan berarti kemudian kita balas dengan kekafiran, dengan kesyirikan, dengan kedurhakaan, tidak. Tetapi Allah Rabbul Alamin menunjukkan bahwasanya kalau Allah Rabbul Alamin itu Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik, maka bagaimana, ya, kemudian bisa dipalingkan daripada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala fil amri bil infaqi fi sabilih. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita itu menginfakkan, ya, sebagian harta yang telah Allah rizkikan kepada kita, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbuat baik, ya, berbuat baik. Tadi dikatakan bahwasanya maqamud dakwah, rizki, ya, pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu posisi dia itu sebagai apa? Seruan. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik, dan juga untuk berbuat ihsan. Maka di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaum la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah, belanjakanlah mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, kemudian Allah,
ya, makom pemberian rezeki tersebut itu adalah seruan untuk berbuat apa? Khair, berbuat taat, berbuat baik, berbuat ihsan. Ini jelas ya, ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya, bukankah Allah memerintahkan kebaikan di sini? Ya. Min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang suatu hari, la bai' fih, tidak ada lagi jual beli, enggak ada. Karena di akhirat nanti enggak ada jual beli, ya. Wala khullah, dan tidak ada teman, ya, teman apa khullah itu, teman dekat lah, ya. Wala syafa'ah, dan tidak ada yang mampu menolong kecuali dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perhatikan ya, bahwasanya pembahasan tentang syafaat itu ada 3 kelompok manusia. Ya, yang mereka yang pertama, dia itu hulu di dalam apa? Isbatus syafa'ah. Ya, terlamat hulu gitu. Siapa mereka? Adalah an-nasara. Contohnya adalah an-nasara, kuburiyun, al-musyrikun, kafirun, dan juga yang sejenis ya, wulatus sufiyah dan lain sebagainya. Mereka itu hulu ya tentang isbat daripada syafaat. Maksudnya gimana? Dia yakin kalau dia akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Ya, yakin gitu loh, mantap. Padahal dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yaitu mereka yang menafikan daripada syafaat. Ya, siapakah mereka? Menafikan syafaat. Dia adalah Mu'tazilah dan juga Khawarij. Ya, menafikan syafaat. Ya. Dan di pertengahan itu ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka asbatu syafa'ah yaumil qiyamah, ya, tetapi bisurutih, ya, dengan surut, dengan syarat-syaratnya. Ya. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, ini jelas, ayat ini jelas bahwasanya maqam daripada pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu ada seruan untuk berbuat taat, berbuat kebaikan dan berbuat ihsan. Ya, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala fil amri bisyukri, dan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam perintah untuk bersyukur. Tentang apa? Terkait dengan pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki yang melimpah pada mereka. Banyak orang-orang yang lalai ya daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan terkadang mereka bakhil dengan dirinya sendiri, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Ya, bahkan bakhil terhadap ya perkara-perkara yang bisa mengentaskan mereka daripada permasalahan yang rancu nantinya, baik dalam permasalahan siksa api neraka maupun siksa kubur, kan itu. Mereka lupa. Ya, mereka tidak mau sedekah dan lain sebagainya. Tapi di sini perintah untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah. Setelah Allah menunjukkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, maka kemudian Allah memerintahkan untuk bersyukur. Ya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian mengaku bahwasanya kalian itu hanya mengibadahi Allah semata. Ya, perhatikan ya, ini banyak orang yang apa ya, yang lalai tentang permasalahan ini. Ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Rabbul Alamin hanya memerintahkan kepada mereka untuk apa? Mensyukuri nikmat tersebut. Ya, apa arti syukur wahai kaum muslimin? Ya, apa makna ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah pengakuan. Ya, hati ini mengakui bahwasanya rezeki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, bahwasanya lisan itu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, atau yang semisalnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang banyak orang lalaikan. Ya, pengakuan hati bisa, ucapan lisan juga bisa. Ya, tetapi banyak orang yang tidak bisa melakukan yang ketiga. Mereka membawa nikmat tersebut, mereka membawa harta ataupun rezeki tersebut kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang seseorang yang diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa materi, misalkan liburan kemana? Ya, ke negeri-negeri kafir. Padahal itu nggak boleh.
maka apakah dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ya dibuat perkara-perkara yang maksiat. Ya, dibuat perkara-perkara yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika ada kenapa ya salat Id itu kok dilakukan di tepi jalan raya. Ya tidak di jalan rayanya, di tepinya, ya di tepinya. Ya suatu ketika ada satu jamaah seperti itu ya. Ketika usut demi usut saya tanyakan kepada panitianya, kenapa sih kok nggak ada lapangan toh? Kata panitianya berkata, Ustaz, bahwasanya kami sudah minta izin kepada mereka orang-orang yang memiliki jabatan gitu ya. Tapi beliau itu mengatakan bahwasanya andaikan yang minta izin itu untuk konser dangdut, maka saya tidak akan pernah mempersulit. Silahkan gitu katanya. Tetapi kalau untuk kalian itu ya, untuk melakukan sholat, apalagi kalian yang jenggotnya panjang, kemudian juga cingkrang, cadaran ya, nanti dulu gitu ya. Intinya tidak mendapatkan izin sampai mereka harus sholat di tepi jalan raya, di tepi jalan, cuma di tepinya agak lumayan gitu ya. Maka Masya Allah, karena halaman dari masjid itu nggak ada, sehingga dia melakukannya di tepi jalan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang terkait dengan kepemerintahan seperti ini ya, agar mereka memberikan izin untuk perkara-perkara yang dalam permasalahan yaitu syiar daripada Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ya Allah Rabbul Alamin yang memberikan rezeki, dan hendaknya kita itu senantiasa bersyukur tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan untuk apa yang Allah Rabbul Alamin ridha dan cinta, kepada apa yang kita belanjakan daripada rezeki tersebut. Kita lanjutkan. Wa qaluhu ta'ala fi nahyi an qatlil auladi khaufal fakri. Ya. Dan Allah Rabbul Alamin berfirman ya dalam larangan, yaitu membunuh anak-anak. Kenapa? Karena takut fakir. Wallahi, ketika kami dulu itu melahirkan anak yang kedua, ya kemudian dulu zaman jadul ya, nggak ada Android, HP masih jarang banget, bahkan belum ada ketika itu seingat saya. Kemudian ya ke wartel, orang yang wartel tadi tanya, mau telepon apa sih kok seru katanya gitu. Kemudian saya bilang bahwasanya alhamdulillah dia telah lahir anak kami yang kedua dengan selamat. Kemudian dia bilang, nah kamu steril kan? Kayak saya sudah steril. Kita sudah sulit makan, sulit ini sulit, ya Allah. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak karena takut fakir, karena takut miskin, karena takut apa? Tidak mampu memberi makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin daripada rizki anak kita dan juga menjamin rizki kita. Ya Allah yang menjamin rizki anak-anak kita, bukan kita, bukan. Tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Ya. Wala taqtulu, dan janganlah kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq. Yaitu apa? Karena kalian takut tidak bisa beri makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rizki mereka, anak-anak kalian, ya, wa iyyakum, dan juga kalian, ya. Kalian enggak usah sulit-sulit, ya, enggak usah menentang daripada apa yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang tadi sudah menyatakan bahwa istrinya disteril. Anaknya cuma 2, sampai sekarang cuma 2, ya. Allahu Akbar. Ya, ini kalau kita meyakini seperti itu, maka kita telah telah melanggar daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya berarti kita takut, ya takut tidak bisa memberi makan anak-anak kita. Ya, maka hendaknya kita berpikir 1000 kali kalau kita mau membunuh anak-anak kita. Ya maksudnya banyak orang sekarang itu yang sudah berumur gitu ya, 40 atau 50 tahun gitu ya, tiba-tiba diketahui istrinya hamil gitu ya. Masya Allah, bingungnya setengah mati.
Yang menjadikan hamil itu siapa? Allah Rabbul Alamin, kan gitu ya. Yang menakdirkannya dan juga yang memberikan makan itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka jikalau memang ya seseorang itu menginginkan untuk membuat jarak gitu ya, boleh-boleh saja. Ya bukankah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka juga mengadakan apa namanya? Azl gitu ya. Azl. Yaitu apa? Mengeluarkan sperma laki-laki itu di luar daripada rahim istri ya, tapi dengan syarat dengan apa? Dengan izin daripada istri. Kalau istri menolak ya nggak boleh seorang suami melakukan seperti itu, karena hal itu adalah haknya daripada istri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait berikutnya tentang yang kedua ya. Wa qaulu ta'ala fi bayani asari luzumi taqwa. Dan Allah berfirman tentang penjelasan pengaruh orang yang melazimi apa? Takwa. Ya, takwa. Takwa itu apa sih? Yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wallahi kaum muslimin, ya kita hidup di muka bumi ini, ya datang ujian satu, kemudian muncul lagi, ya ujian-ujian yang lain, begitu terus, ya ujian yang ini alhamdulillah bisa kelar gitu ya, kemudian muncul lagi ujian yang lain terus kayak gitu, ya. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan jalan keluar, ya jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, ya. Permasalahan anak, permasalahan istri, permasalahan di kerjaan, permasalahan dengan atasan, permasalahan dengan tetangga, permasalahan di jalan, permasalahan di kajian, permasalahan dengan Masya Allah, banyaknya luar biasa. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan apa? Dengan melazimi takwa, dengan menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi, rezeki itu terkadang unik wahai kaum muslimin. Terkadang kita kejar, tapi dia tambah berlari. Terkadang kita tidak mengejar, bahkan tidak berpikir itu bisa sampai pada kita. Tetapi justru rezeki itu malah kemudian turun kepada kita. Ya, Masya Allah, rezeki memang unik dan luar biasa. Ya, itu adalah hak vetonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ta'ala fi sawabil imani wal amali salih. Dan Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam permasalahan pahala, ya tentang keimanan juga amal saleh. Ini terkait dengan rezeki pula, ya. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perhatikan di sini. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ampunan wahai kaum muslimin, tetapi juga apa? Wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia. Masya Allah. Ya, dengan beriman, beramal saleh. Tapi jangan salahkan ya, amal saleh itu yang gimana kan gitu ya. Orang goncengkan tetangganya, ya lawan jenis, bukan mahramnya, ya ajnabiyah, ke sana satu jalan, itu amal saleh? Kalla, tidak. Ya. Kemudian ketemu daripada temannya dulu, ya kemudian ngobrol berdua, ya Allah, itu bukan amal saleh. Ya, wallahi bukan amal saleh. Lantas amal saleh itu yang bagaimana? Amal saleh dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya amal saleh itu adalah amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, walaupun banyak orang yang tidak suka. Ya, walaupun banyak orang yang tidak suka. Yang ngucenggot itu, ya Allah, banyak orang yang enggak suka. Orang yang cadaran, banyak orang suka, dikatakan teroris dan lain sebagainya. Orang yang cingkrang, ya dikatakan apa? Kurang bahan, yang kebanjiran, dan juga yang lainnya. Intinya gak suka gitu ya. Kemudian kajian-kajian yang membahas tentang kemurnian tauhid, banyak orang suka, gak suka. Ya.
wal amalus saleh, di sini ada amal yang sesuai dengan apa? Muwafiq bil kitab wal sunnah, ya. Amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, walaupun apa? Banyak orang yang tidak suka. Intinya yaitu pahala bagi orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka Allah Rabbul Alamin memberikan asar kepadanya berupa rezeki yang mulia. Wa qauluhu ta'ala fi dhammi man qala alaihi bila ilmin fi babil halal wal haram, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, celaan kepada mereka yang mengada-adakan, ya, sesuatu perkataan tentang penghalalan ini dan itu dan juga pengharaman ini dan itu tanpa ada ilmunya, ya. Maka ini dicela oleh Allah Rabbul Alamin. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah, maksudnya perhiasan yang Allah berikan kepada hambanya. Allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan untuk para hambanya. Zina, ya, contoh saja apa? Perhiasan untuk perempuan. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya, seperti cincin, kalung, kemudian juga anting-anting, bingle, ya boleh, boleh. Kenapa nggak boleh? Berikut juga tentang pakaian sutra bagi wanita, boleh, boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, itu adalah zina, ya, perhiasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat tayyibati minar rizq, dan juga rizki-rizki yang baik, ya. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan semuanya itu dan tidak mengharamkan. Tetapi adakah sekelompok manusia yang mereka itu mengharamkan daripada ini dan itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada, ya, ada. Tetapi hal itu adalah tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin." Katakanlah, ara'aytum, apa pendapat kalian? Ma anzalallahu lakum, terhadap semua yang Allah turunkan untuk kalian, min rizkin, daripada apa? Rizki. Faja'altum minhu haraman wa halala, kemudian kalian jadikan darinya haraman wa halala. Ada yang haram, ada yang halal, ya. Kalau ini, yang ini nggak boleh untuk istri kita, yang ini boleh untuk kita. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, dan juga orang-orang Nasrani, ya, yang mereka, ya, semau mereka, kan gitu, mengharamkan ini, menghalalkan yang itu, ya. Padahal halal yang mereka halalkan itu diharamkan oleh Allah, yang mereka haramkan itu adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu contohnya? Contohnya banyak lah, ya. Contohnya adalah seperti khinzir, ya, babi, itu mereka halalkan, padahal Allah Rabbul Alamin haramkan, ya. Rabbul Alamin tegas, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Rabbul Alamin jelas, ya, menyatakan bahwasanya khinzir itu adalah haram, ya. Qul Allahu adzina lakum, apakah Allah Rabbul Alamin telah mengizinkan bagi kalian berbuat seperti itu, mengharamkan semaunya, menghalalkan semaunya, ya, yang cocok dengan mereka, gitu. Am 'ala Allahi taftarun, ataukah kalian itu mengada-ada, ya, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka perhatikan, wahai kaum muslimin, celaan bagi orang-orang yang telah, ya, mestinya mereka itu dihalalkan rezeki ini dan itu, ya, bagi mereka, tetapi mereka haramkan untuk diri dan juga kaum mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qauluhu ta'ala fil hassi 'ala as-sa'yi fi talabir rizqi wal al-halali. Ya, kemudian Allah Rabbul Alamin juga, perkataan Allah Rabbul Alamin dalam anjuran, dalam dorongan untuk berusaha dalam mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki itu boleh, ya. Bukan berarti kita itu haram, ya, mengais rezeki, karena ada mereka yang masih muda, sok gitu, ya. Ada temannya bekerja gitu. Wah, gila dunia. Kerja mereka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya, atau memberikan nafkah kepada siapa? Nafkah kepada saudaranya, atau kepada istrinya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada kedua orang tuanya, maka itu terpuji, ya. Jangan sok gitu, ya. Kemudian istilahnya bahwasanya orang yang mencari rezeki, orang yang bekerja
kemudian dia itu gila dunia, belum tentu kan gitu ya. Mungkin bagi para pemuda yang mungkin baru-baru saja mengkaji ataupun hijrah atau mengenal sunnah, lagi mencari ilmu gitu, seolah-olah ya mereka memandang orang yang bekerja itu aib gitu ya. Tidak ya, bahkan Allah Rabbul Alamin mendorong, menganjurkan untuk berusaha mencari rezeki yang halal kan gitu. Lebih baik kita itu walaupun susah gitu karena keringat kita sendiri, itu lebih baik daripada kita meminta-minta ya. Naudzubillahi min dzalik. Wa Rabbul Alamin berfirman, famsu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilaihin nusur. Famshu, maka berjalanlah. Maksudnya di sini mungkin adalah bekerja gitu ya. Fi manakibiha, di penjuru dunia, kemana saja boleh, asal pekerjaan itu secara zatnya itu halal dan juga caranya halal kan gitu. Kalau zatnya halal, caranya haram, ya jadi haram. Ya, caranya bagus, tetapi zatnya haram, ya haram kan gitu. Ya, caranya bagus dan zatnya halal kan gitu. Wa kulu min rizki, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi nusyur. Tapi ingat, jangan habiskan waktu itu untuk apa? Untuk mencari nafkah terus, untuk kerja terus kan gitu. Ingat bahwasanya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita butuh bekal, dan sebaik-baik berbekalan adalah apa? At-taqwa, yaitu dengan amal saleh dan meninggalkan daripada semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik berbekalan itu adalah takwa, ya, dengan takwa. Ternyata waktunya ini sudah habis ya. Kita baru dapat semuka sedikit ya. Dilanjutkan sedikit ya. Wa rizqu Allahi li ibadihi naw'an, dan rezeki Allah itu untuk hamba-hambanya itu ada dua macam. Al-awwal rizqu 'amun, rizqun 'amun. Itu rezeki yang sifatnya umum. Ya, orang kafir dikasih, orang yang mukmin juga dikasih, ya. Yashmalul birra wal fajira, ya, yang mencakup bagi orang yang baik dan orang yang fajir. Wal mu'mina wal kafira, orang yang beriman dapat, orang kafir juga dapat. Wal awwalina wal akhirina, ya, baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan pun dapat. Wa huwa rizqul abdan, dan ini merupakan apa? Rizki yang terkait dengan badan kita. Apa rizki yang terkait dengan badan kita? Banyak. Soal quote, ya, tentang makanan, tentang oksigen, ya, tentang apa yang ada di dunia ini seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian juga hewan, udara, oksigen, lautnya, hujan dan lain sebagainya. Ya, rizki yang terkait dengan al-abdan. Ya. Rabbul Alamin berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kata Rabbul Alamin, dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Allah yang menanggung rizkinya. Wala yani razaqahu subhanahu lil kafiri wa tawassa'athu alaihi bil amwali wal auladi wa nahwi dzalika ridahu anhu fa innahu subhanahu yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Ya. Bukan berarti ketika Allah Rabbul Alamin memberikan rezeki kepada orang kafir, bahkan meluaskan untuknya harta dan juga anak-anak dan juga yang semisal dengannya, kemudian itu merupakan ridha Allah terhadapnya, kalla, tidak. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia untuk siapa? Orang yang dicintai oleh Allah, juga termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan dunia, ya, harta benda, anak-anak, ya, kesuksesan di dalam bekerja dan juga yang lainnya, itu adalah Allah Rabbul Alamin memberikan secara umum kepada para hambanya, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Qala ta'ala, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Allah mengisahkan, mereka berkata bahwasanya kita adalah orang yang dikasih harta yang melimpah dan juga anak yang banyak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kita tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul,
Tidak, ya. Karena harta dan anak itu bukan simbol Allah Rabbul Alamin ridho kepadanya atau bisa menyelamatkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu hari yang tidak bermanfaat apa? Harta dan juga anak-anak. Ya, hari apa itu? Hari kiamat. Ya, bagaimana mereka mengatakan bahwasanya harta dan anak mereka itu bisa menebus daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Ya, katakanlah, sesungguhnya Rabbku itu meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan juga menyempitkan rizki ya kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang yang beriman itu luas rizkinya, ya sekelas Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan dan juga yang lainnya, ya kaya raya orang beriman. Tapi juga ada orang yang beriman miskin. Ya, ingat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Julaibib, ya, yang dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyanjungnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencarikan jodoh untuknya. Ya, ini luar biasa. Tetapi Julaibib ketika disuruh mencari mahar saja, walaupun khatam min hadid, maka dia nggak bisa. Berarti miskin. Apakah kemudian itu menunjukkan bahwasanya dia itu tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahkan dia mati syahid kan gitu. Luar biasa. Ya, jadi ini bukan harta anak-anak itu bukan simbol bahwasanya Allah itu tidak. Ya, belum tentu gitu ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Wa amwalukum, dan tidaklah harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana zulfa, yang menjadikan ya kalian itu semakin dekat dengan kami, dengan Allah Rabbul Alamin, ya sedekat-dekatnya. Ya, tetapi illa man amana, yang membuat dekat dengan Allah Rabbul Alamin orang yang beriman, wa amila salihah, dan juga orang yang beramal saleh, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan apa? Jaza, balasan dhi'f yang berlipat-lipat. Orang yang beriman, beramal saleh, beriman, beramal saleh, maka dialah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bima amilu, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka itu berada di tempat-tempat yang tinggi lagi aman sentosa. Ya, siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, bahkan Allah jelaskan ya di surah Al-Hujurat, ya, bahwasanya Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya ya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh, yang menjalankan ya amal-amal atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga ya yang tidak mungkin kita lanjutkan kembali karena waktunya sudah mepet banget nggih. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi tabaraka wa taala. Saya kembalikan kepada MC. Materi yang telah disampaikan, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan, dapat Anda sampaikan pertanyaan Anda kepada kami secara langsung melalui pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan pertama yang telah masuk Ustaz. Ustaz, apakah ada profesi yang lebih utama atau disyariatkan untuk mencari rezeki? Apakah jika kita berdagang itu dianjurkan karena seperti profesi Rasulullah SAW? Silakan. Barakallahu fiik, dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bukan hanya saja berdagang, tapi juga mengembala.
ataupun mudahnya berternak gitu ya, mengembala kambing gitu ya. Kemudian kalau tadi ditanyakan bahwasanya profesi apa yang terbaik daripada pekerjaan itu, ya tentu saja kalau kita lihat asal itu halal, ya asal itu halal dan juga tidak mengabaikan daripada urusan-urusan akhirat kita, maka insya Allah itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, kalau ditanya profesi apa yang paling baik, wallahu taala a'lam. Ya, kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW, maka perhatikanlah Rasulullah SAW berdagang itu kapan, kan gitu ya. Rasulullah berdagang itu kapan? Rasulullah mengembala itu kapan? Apakah Rasulullah ketika sudah menjadi seorang utusan, seorang nabi atau belum? Kan gitu. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu, ya, dan juga sudah diutus menjadi seorang utusan, maka perhatikanlah kesibukan Rasulullah SAW bukan berdagang dan juga bukan mengembala kambing, ya, tetapi apa? Menghabiskan waktunya menjadi apa? Menjadi seorang dai, seorang muallim al-khair, ya, dan juga kesibukannya banyak sekali mengurusi umat, kan gitu ya. Masya Allah. Maka perhatikan, ya, bukan berarti kemudian Rasulullah SAW mengenyampingkan dalam urusan dunia, karena kita hidup di dunia, ya tentu saja kita butuh dengan hal-hal yang bisa kita itu hidup di muka bumi ini, ya, bisa makan, bisa minum. Tapi perhatikanlah, ya, kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW setelah beliau ya diutus menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul, maka perhatikan kehidupan dari bangun tidur sampai tidur kembali, beliau Rasulullah SAW menyibukkan mengajari umat ini, ya, dalam urusan yang menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Ya, kalau kita tadi menyatakan bahwasanya profesi yang terbaik itu berdagang karena Rasulullah berdagang, maka perlu kita rujuk kembali kapan Rasulullah SAW berdagang. Apakah beliau sudah menjadi seorang nabi atau belum, kan gitu. Begitu pula dalam permasalahan mengembala, ya, apakah Rasulullah sudah menjadi seorang nabi atau seorang utusan. Maka kalau kita menilik daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tentang pembahasan mengais rizki, ya, bekerjalah mudahnya, maka di situ Rasulullah SAW menyatakan fa'ajmilu fit talab, maka perbagusilah di dalam kita itu mencari rizki. Misalkan saja kita itu seorang pengajar atau seorang pedagang atau seorang petani atau seorang pengembala, maka bagaimana kita itu menjadi pengembala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita menjadi pedagang yang terbaik? Bagaimana kita menjadi karyawan terbaik? Bagaimana kita menjadi atasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah tadi bersabda fa'ajmilu fit talab, maka perbagusilah di dalam kalian mencari rizki. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala a'lam. Khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apakah jodoh termasuk rezeki yang ditetapkan sejak zaman azali? Apakah kita jika pernah terjerumus dalam dosa besar memiliki kesempatan mendapatkan jodoh yang baik? Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, segera, ya, mengirim jodoh yang terbaik, ya, wanita yang solehah, ya, kalau memang penanya itu laki-laki, dan menjadikan laki-laki yang soleh kalau penanyanya adalah wanita, ya, amin. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya jodoh itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jodoh itu juga unik, kan gitu. Kalau kita sudah pernah istilahnya melewati masa-masa remaja dan dewasa gitu, ya, maka Masya Allah, ya, terkadang kita itu ingin, ya, menjadikan seorang wanita itu menjadi istri kita. Kita kejar, ya, dengan berbagai cara. Kalau itu bukan jodoh kita, maka ia tidak menjadi istri kita, kan gitu, ya. Tetapi orang, ya, yang terkadang tidak pernah kita itu terlintas dalam benak kita bahwasanya kita itu akan berjodoh dengan fulanah misalkan, ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka dia menjadi istri kita, ya. Jodoh itu juga kayak unik sekali gitu, ya.
Terkadang kita mengejarnya, maka dia semakin berlari. Terkadang kita dikejar, kita tidak peduli, kan gitu. Aneh gitu ya, unik gitu. Maka kemudian pertanyaan yang kedua, apakah seseorang yang pernah terjerumus ke dalam dosa besar? Ya, contohnya mungkin sering pacaran gitu ya. Kemudian juga pernah naudzubillah min dzalik berzina dan lain sebagainya ataupun yang sejenisnya ya. Maka yakinlah seseorang yang pernah terjerumus ke dalam dosa yang besar, ya kemudian dia bertobat taubatan nasuha, yakinlah bahwasanya ada kesempatan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan ya jodoh itu sebanding dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut adalah orang yang bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Dia sangat mungkin mendapatkan jodoh wanita yang solehah, wanita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lapangkanlah dada kalian yang bertaubat di dalam permasalahan ini. Yakinlah ya, jangan pernah kemudian pesimis ya untuk mendapatkan jodoh yang salehah, jodoh yang terbaik. Ya yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala jodoh yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah KB juga termasuk larangan dalam ayat tadi, yaitu larangan membunuh anak? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya kita mengetahui bahwasanya dulu para sahabat itu melakukan azl. Azl itu adalah mengeluarkan ketika ya seorang suami ketika berhubungan dengan istrinya kemudian hendak ya mengeluarkan sperma, kemudian dia keluarkan di luar. Apakah ini bukan KB mandiri gitu ya? KB insya Allah tabaraka wa ta'ala itu diperbolehkan. Tentu saja KB yang tidak memberikan madorot kepada istri, ya kepada istri maupun kepada suami. Ya, selama tidak memberikan mudarat insya Allah tidak mengapa. Ya, tetapi kita perhatikan wahai kaum muslimin, KB sekarang ini baik KB yang namanya suntik maupun pil maupun dengan ini dan itu kelihatannya permasalahan tidak ringan loh ya. Banyak yang tidak cocok gitu ya. Banyak para wanita yang melakukan KB ya, entah KB apa nggak tahu. Kemudian dia datang kepada kami bertanya, Ustadz, bagaimana hukum puasa kami? Duh, maksudnya bagaimana saya gitu? Kami itu setiap hari keluar darah Ustadz, walaupun sedikit. Dah, permasalahannya kenapa kok sampai seperti itu? Maka dia kemudian menyebutkan beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu melakukan apa? KB ini dan itu gitu ya. Sehingga seperti itu. Maka bukankah ini memberikan mudorot? Ya, terkadang orang itu menjadi apa? Semakin kurus. Terkadang orang itu semakin gembrot gitu ya dengan KB. Masya Allah banyak permasalahan. Maka KB yang aman apa ya? KB yang aman ya apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kami itu mengadakan azl ya. Azl seperti itu tadi. Sedangkan Al-Qur'an itu turun. Andaikan saja azl itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Larangan. Ya, tetapi hal itu tidak, ya. Begitu pula andai ya, anggap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan itu mustahil kan gitu ya. Andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui permasalahan itu, maka Allah itu alim, Maha mengetahui. Enggak mungkin ya Allah membiarkan perkara yang memberikan mudarat kepada hambanya, itu nggak mungkin. Jadi intinya KB insyaallah tabaraka ta'ala selama ya halal, yang pertama halal, kemudian tidak memberikan bahaya kepada istri, ya maka insyaallah tabaraka ta'ala tidak mengapa, ya maka kita mengambil jalan yang terbaik, ya diantaranya adalah azl tadi. Insyaallah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepada suami istri dan tidak termasuk yaitu apa namanya membunuh anak, insya Allah tidak. Tapi
Yo, tapi ada tapinya ya. Tapi kalau seorang itu kemudian sudah tahu kalau istrinya itu hamil misalkan, kemudian disuruh minum pil ini dan lain sebagainya, alasannya KB dan lain sebagainya, maka itu tidak dibenarkan kan gitu ya. Hal itu memberikan mudarat kepada istri tentunya. Wallahu taala a'lamu. Dan Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Tapi pemirsa Al-Furqan dan pendengar Radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, insya Allah ini adalah materi yang kita pelajari pada malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian Fiqh Asma'il Husna secara rutin di setiap malam Jumat di waktu yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati tayangan kami berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.